Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh, as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tak terhingga, dan atas utamanya atas taufik pertolongan sehingga sampai hari ini, hari keberapa sekarang? Hari ke-7? Hari ke-6, hari Ahad. Hari ke-6 Ramadan kita masih diberikan kesehatan, tidak kurang satu apa, meskipun beberapa saudara kita diantaranya kampung ana banjir gitu. Nahmadullah ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kondisi. Kita tetap bersyukur, husnudzan sama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyalahkan kondisi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah dan qudwah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, keluarga beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah ala manhajihim ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, sekali lagi ana bisa bersua untuk kali pertama perdana bisa bersua dengan ikhwah di sini. Semoga pertemanan ini, perjumpaan yang marhumah, perjumpaan yang dirahmati. Kemudian nanti kalau kita berpisah juga perpisahan yang dirahmati. Karena apa? Min awthaqi 'urul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Jadi puncak keimanan itu adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita nggak ngapa-ngapain kecuali karena didasari atas kecintaan karena Allah, atau membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana yang telah di-share dan telah dititipkan kepada saya tentang kajian sore ini, insyaallah kita sekelumit akan mengkaji, akan berbicara tentang bagaimana menghidupkan Ramadan dengan Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Ramadan adalah kulluhu rahmah, kulluhu barakah, kulluhu maghfirah. Ramadan itu seluruhnya rahmat, seluruhnya barakah, seluruhnya fadail, keutamaan. Nabi mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun niran wa tusaffadu fihi maradatus syayatin, walillahi fihi lailatun khairu min alfi syahr, man hurima khairaha hurima faqad hurim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Beliau mengatakan, memberikan kabar gembira bahwa telah datang kepada kalian, alhamdulillah kita menang ya, disampaikan kepada Ramadan. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Telah datang kepada kalian syahr Ramadan yang seluruhnya keberkahan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kita berpuasa di bulan tersebut. Nabi melanjutkan kabarnya, di bulan ini pintu-pintu surga dibuka. Artinya apa? Situasinya itu situasi ketaatan ya. Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan musim-musim ketaatan supaya merefresh ya. Kemarin belum lama ada apa? Ada Muharram, ada ini. Ini sekarang Ramadan, nanti ada Dzulhijjah. Supaya merefresh kita. Supaya musim-musim ketaatan ini kita manfaatkan.
Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan saum. Allah Subhanahu wa taala di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan kabar gembira bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Maradatus syayatin, setan-setan, gendorone setan semua dibelenggu, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki malam di bulan ini yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, maka faqad hurim, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang hakiki, ya. Celaka 12 kalau bahasa itu, ya. Siapa yang tidak, sehingga dikuatkan di hadis yang lain, di hadisnya Ibnu Hibban, Nabi pernah naik tangga di mimbarnya itu, ada mimbarnya Nabi itu ada 3 darajah. Ada 3 apa? Darajah. Darajah 1, 2, 3 ambalan. Naik pertama amin. Sahabat belum ngomong amin atas apa? Naik kedua amin. Naik ketiga amin lagi. Lalu ditanya, engkau mengamini atas apa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, atani Jibril. Jibril mendatangiku lalu berdoa, di antaranya, singkat saja, di antaranya, barang siapa yang diberi kesempatan masuk ke Ramadan, kata Nabi, raghima anfu rajulin adraka Ramadan thumma kharaja falam yughfar lah. Sungguh celaka, sungguh jauh dari rahmat, jauh dari karunia Allah Subhanahu wa taala siapa-siapa yang disampaikan ke Ramadan kemudian keluar dari Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Kata Nabi, raghma anf rajul. Ini doa dijauhkan dari rahmatnya. Jadi Ramadan adalah momen yang luar biasa. Jadi semuanya itu bisa menyebabkan kita diampuni dosa-dosanya. Tidak terbatas pada puasa. Kan kita semuanya hafal, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wong sing poso karena iman bahwa Allah mewajibkan puasa dan kita melaksanakannya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Itu namanya iman. Enggak sulit kan? Insyaallah enggak sulit, ya. Kita puasa karena Allah kan, enggak sulit kan? Kemudian syarat yang kedua, ihtisaban, tahtasib, kita mengharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sulit kan? Nah, kita menata diri, memperbaharui niat kita. Kalau kita bisa merealisasikan ini, siam karena Allah, mengharap pahala hanya dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Kalau toh ini lewat, misalnya lewat ini, masih ada lagi, man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masih diberi kesempatan. Sapa wong sing gelem ngurip-ngurip Ramadan dengan qiyam, dengan menghidupkan Ramadan dengan salat. Apalagi kalau salatnya lama. Itu sunahnya lama, ya. Jadi kalau kita ingin ikut sunnah Nabi ada 2. Ya jumlah rakaatnya, ya kaifiyahnya. Jangan jumlah rakaatnya tok. Jumlah rakaatnya tok tapi salatnya qul huwallahu ahad, Allahu samad, ya enggak. Jadi yang sunnah, ana enggak bilang salat wajib loh. Ramadan secara khusus, apalagi salat sunnah Nabi itu dawa, ya. Hudzaifah menceritakan Nabi membuka qiyamul lail dengan Baqarah. Dikira arep rukuk nyambung An-Nisa, dikira arep rukuk nyambung Ali Imran. Kira-kira piye kuwi? Ya kita, jadi kalau kita pingin ikut sunnah Nabi di sholat tarawih, ya paling tidak istilahnya pembagian Quran, paling tidak tiwalul mufassal itu dari qaf kemudian ke sini. Setelah qaf apa, siapa yang tahu? Hujurat, bukan, Dzariyat. Setelah Dzariyat Tur, setelah Tur Najm, setelah Najm Qamar, setelah Qamar Rahman, setelah Rahman Waqi'ah, setelah Waqi'ah Hadid. Paling tidak itu loh. Itu yang paling selama-lama iman itu. Selama-lama iman itu kalau mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling minimal itu. Karena kata Nabi, afdhalus shalah tulul qunut. Di salat sunnah maksudnya, ya. Sebaik-baik salat itu yang panjang ngateke, ya, yang panjang berdirinya. Dan Nabi telah mencontohkan, para sahabat telah mencontohkan. Bahkan salah satu ibunda kita, Ummul Mukminin Zainab,
itu ketika taraweh nggawa tali ditarik tuh antara tiang sama tiang. Jadi kalau pas capek orang jatuh, enggak jatuh, saking pinginnya sholat kayak Nabi SAW. Sehingga ada disiasati sampai sekarang di Madinah itu ada yang sholat 39 rakaat sampai detik ini. Di kampung-kampung Madinah masih melestarikan budaya Imam Malik 39 rakaat. Karena begini, kalau tidak bisa seperti Nabi panjangnya, kan Aisyah meriwayatkan radhiyallahu anha ketika ditanya sholat Nabi, fala tas'alhunna an husnihinna wa tulihinna. Jadi jangan kau tanya bagusnya, tumakninahnya dan panjangnya. Jangan ditanya sholat Nabi kayak gitu. Nah, kalau kita nggak bisa seperti itu, maka tambah rakaatnya. Itu salah mensiasatnya seperti itu. Kalau nggak bisa panjang seperti Nabi, ditambah rakaatnya. Jadi ana lebih condong kepada bahwa sholat malam itu, kata Nabi SAW ketika ditanya kaifa sholatul lail, beliau menjawab masna. Sholat lail itu apa? Dua. Mutlak itu nggak ada koid, nggak ada ikatan, nggak ada sifat, nggak ada batasan. Pokoknya masna. Nah, berarti tanpa batas. Boleh 30, boleh 36, boleh 50 kalau mampu. Mutlak. Sholatul lail hadis sahih masna. Sholat malam itu dua. Fa idza khasyiya ahadukum as-subha falyutir. Kalau kalian khawatir subuh, witirlah 1 rakaat itu. Jadi ana ulang lagi, untuk mensiasati supaya seperti Nabi atau mendekati Nabi, mereka menambah rakaat. Kalau tidak mampu baca panjang. Nah, ana enggak usah ceritakan di sana di Arab bagaimana para ulama di sana itu betul-betul Masya Allah menerapkan ini ya. Masih banyak yang menghidupkan sunnah ini. Di Indonesia kalau pengen ngerti, namanya Ma'had Darul Wahyin di mana Magetan, pondoknya Ustadz Rashid Ba'asyir, anaknya Baru Ba'asyir. Ustadz Rashid itu 15 tahun di Mekah, muridnya Syekh Ali Al-Ethiopi. 15 tahun di Mekah, muridnya pakar hadis di Mekah. Itu kalau sholat taraweh 3 juz semalam. Masih ada yang menghidupkan meskipun nggak seperti Nabi, tapi paling tidak mendekati duhone ini. Setiap malam 3 juz. Di sana di mana? Di Darul Wahyin di Magetan, pondoknya Ustadz Rashid Ba'asyir. Baik, jadi singkatnya Ramadan seluruhnya berkah, seluruhnya keutamaan, seluruhnya bisa menyebabkan kita masuk surga, diampuni dosa-dosa insyaallah. Ada siyam, ada qiyam, ada apalagi khusus Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini ucul, ini lewat, masih ada lagi. Jadi memberi makan orang buka kesempatan kita untuk diampuni dosa-dosanya itu banyak di Ramadan. Apatah lagi kalau kita ini semua kita lakukan, Masya Allah ya. Kita pede, bukan pede ya, maksudnya kita optimis dan kita berharap semoga Allah menerima amalan kita. Dan secara spesifik Ramadan adalah sebagaimana tema kajian kita adalah bulan Al-Qur'an. Allah menyatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Kalau kita tidak bisa atau kita tidak memperbaiki hubungan kita, tidak memperbarui interaksi kita dengan Al-Quran pada bulan ini, lalu kapan lagi? Momen ini adalah momen kita memperbarui hubungan kita dengan Al-Quran. Allah menitipkan pesan-pesan di kitabnya. Kapan kita penasaran? Paling tidak sebelum kita menginjak ke bentuk-bentuk interaksi berikutnya, kita itu getol, kita itu berjibaku senang tilawah kayak tawon itu terus supaya membersihkan jiwa kita, karena tilawah itu yuzaki, tilawah itu membersihkan hati, terus hati ini dibersihkan dengan tilawah. Tapi kalau kita tilawah jarang, mau tafsir pernah, kita kehilangan charger kehidupannya. Allah menyatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Jadi demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh. Al-Quran dibahasakan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ruham min amrina.
Quran dibahasakan Allah dengan ruh. Artinya apa? Ya, kehidupan kita itu tidak mungkin terbimbing, tidak mungkin aktif dan fit kalau kita tidak dekat dengan ruhnya. Maka mutlak Ramadan adalah kita jadikan sebagai momentum untuk kita apa? Dekat dengan Al-Quran. Nabi SAW itu di hadis yang sahih, Al-Bukhari dan sebanyak jalurnya sahih, kalau Ramadan Jibril datang turun menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk cek and recheck. Untuk apa? Melihat Quran, ngecek Quran yang sudah diwahyukan selama rentang waktu tertentu. Bahkan di Ramadan terakhir Jibril intensif datang. Ngapain? Ya, hadis tersebut yang kita langsung baca aja, nggak perlu di semuanya. Beliau Jibril alaihissalam yudarisuhul Quran. Di lafaz yang lain, redaksi yang lain yu'ariduhul Quran. Apa makna mudarasah? Kalau kata Syekh bin Baz, mudarasah lebih umum. Kalau mu'aradah spesifik setoran. Karena memang Jibril tuh di Ramadan terakhir, terutama di Ramadan terakhir yang setelah itu Nabi diwafatkan, setoran 2 kali. Jibril setoran ke Nabi 2 kali khatam, Rasulullah setoran ke Jibril 2 kali khatam. Makanya Syekh bin Baz mengistimbat dari hadis ini, sunnah Ramadan adalah saling setor kepada orang yang lebih hafal. Gak mesti sama Syekh, gak boleh sama Ustadz, yang penting kebiasaan ini kita hidupkan. Paling tidak sama istri. Store Quran bukan store yang lain ya. Paling tidak sama pasangan kita Ramadan kita hidupkan setoran itu ya. Jadi kata Syekh bin Baz, al-mudarasah di sini 3 maknanya ya. Kita hidupkan Ramadan spesifik dengan Al-Qur'an 3 hal ini. Tilawah, kemudian setoran. Berarti kita apa? Otomatis ya menghafal ya, latihan menghafal. Karena ulama salaf tanpa terkecuali itu kehidupannya dengan Quran. Mereka rata hafal Quran semuanya. Jangan sampai kita salaf tapi nggak pernah hafal, nggak pernah. Ya lucu mengklaim salaf tapi nggak pernah mau ngapal Quran. Juz amma nggak hafal, sabihisma saya bahwa nggak hafal. Terus salaf yang mana yang ditiru? Nah, silakan buka kitab biografi ulama salaf, merem aja buka gini. Mau Nasai, mau Bukhari, mau Huzuri, mau Malik, mau Ahmad, siapa pasti wa kana fi sigari yahfazul Quran. Di masa kecilnya umur 7 tahun variasi, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang ini sudah telah menyelesaikan Quran. Itulah masalah seperti itu. Nah, kalau kita salaf tapi nggak pernah dekat dengan Quran, salaf yang mana gitu. Maka ini perlu kita koreksi ya, perlu kita koreksi. Imam Bukhari itu punya wirid di luar Ramadan setiap malam 1/4 Quran. Setiap malam 1/4 Quran itu di luar Ramadan. Imam Qatadah lain lagi. Imam Bukhari dulu enggak apa-apa wis. Kalau Ramadan ngumpulin murid-muridnya. Terus ngapain? Salat tarawih maksudnya. Bacanya setiap 3 hari khatam. Jadi satu malam berapa? 10 juz. Setiap 3 hari khatam. Masuk 10 terakhir setiap hari khatam. Masuk 10 hari terakhir setiap hari khatam. Dan masih banyak yang tidak bisa nasabkan di sini para imam kita yang mencontohkan luar biasa. Ada yang punya wirid mengejutkan. Ada khutmah lailiyah, ada khutmah nahariyah. Malam khatam, siang khatam. Di Ramadan ini. Ada khutmah lailiyah, khutmah nahariyah. Khataman malam, khataman siang. Luar biasa. Makanya mereka itu memang generasi yang limited edition, nggak tergantikan lagi karena susah mengejar mereka. Tapi kita bukan berarti menihilkan kita ya, nggak boleh kita menihilkan kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bermujahadah sungguh-sungguh dalam jalan kami, di dalam jalan kami, pasti kita kasih petunjuk, kita kasih jalan. Allah sampaikan dengan ungkapan subul, bukan sabil jamak ya. Lanahdiyannahum subulana. Jadi jalan keluar kemudahan itu akan lebih banyak ketika kita betul-betul membuktikan kesungguhan kita. Ala kulli hal, pertama tilawah ya, kita memperbanyak jumlah khataman
interaksi kita di Ramadan ini, sebagaimana para ulama kita juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihissalam memperbanyak khataman. Jadi sederhananya seperti ini, kalau kepingin memetakan sholat maghrib 2 lembar, sholat isya 2 lembar, subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, 1 juz sehari. Itu setiap 2 lembar ini nggak ngambil waktu kita lebih dari 10 menit, paling 10 menit. Ya. Pelit apa lomo nih? Masih pelit, cuma 10 menit 2 lembar. Ya. Jadi 1 juz itu 10 lembar dibagi 5, 2. Ini kalau kita mau khatam, mau merencanakan 1 bulan sekali khatam. Tapi kalau kita punya himmah, punya semangat lebih, ya tambah. Jadi berarti kita bagi setiap waktu sholat 4 lembar misalnya. Berarti 2 kali khataman. Dan begitu seterusnya. Kalau kita kepingin meningkatkan jumlah khataman, tinggal kelipatannya aja seperti itu. Semangat, insya Allah semangat ya, supaya kita betul-betul menjadi umatul Quran. Jadi Nabi Jibril alaihissalam itu menjadi malaikat yang termulia, bakal menjadi bendoro bahasa Jawanya, Sayyidul Malaika, karena dia turun membawa Quran. Terus Nabi Muhammad SAW jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin karena menerima Quran. Terus kita umat Muhammad SAW menjadi umat terbaik karena apa? Umat Quran ya. Nah, kita harus bisa membuktikan kemuliaan. Kata Allah, kuntum khaira ummah. Khaira ummah ini harus kita buktikan dengan kita dekat dengan sumbernya. Sumber kebaikan, sumber kemuliaan ada di Quran. Kita harus penasaran dan mulai sekarang kita buat program, buat jadwal untuk lebih intensif dengan kitabullah. Kemudian setelah tilawah diperbanyak, makna yang kedua adalah tadi menghafal, menyetor. Makna berikutnya kata Syekh bin Baz, mengkaji Al-Quran. Jadi hadis sahih yang tadi yang Anda baca tadi lanjutannya seperti ini terjemahannya kurang lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lomo banget, dermawan. Dan tambah lomo nih, tambah dermawan nih ketika habis mudarosah sama Jibril. Ketika habis mengkaji Quran bersama Jibril, ya tidak hanya sedekah, yang lain juga bertambah juga. Maksudnya secara spesifik nih, karena Ramadan itu bulan ihsan, bulan kebaikan, bulan ngasih makan, maka Nabi secara khusus mengamalkan ini. Jadi bertambah lomone gara-gara efek mudarosah ini. Nah, kita berharap kalau kita mudarosah ada makna-makna tertentu yang membekas pada diri kita sehingga kita fit dalam beramal. Kita maksimal dalam memilih satu amalan andalan misalnya. Kita andalannya apa? Terserah masing-masing punya andalan. Mau nyenangke bojo apa sujud sing suwi apa, atau masing-masing punya amalan andalan. Jadi semakin semangat. Jadi 3 hal ini ya. Tilawah, setor Quran, setor hafalan, yang ketiga apa tadi? Mengkaji. Jadi Ramadan adalah momen kita dekat dengan Al-Quran. Kita untuk mengisi tadabbur, mengisi penasaran memahami apa sih makna ayat ini? Apa sih maksud, apa sih tujuan umum surat Ad-Duha misalnya? Harus penasaran, jangan sampai nggak pernah penasaran. Harus penasaran ya. Dikecam, dicela orang-orang yang bambuh loh. Sampai diadukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Seterusnya banyak sekali ayat yang seperti itu. Allah mengecam, mencibir kita. Ya, yang punya telinga, yang punya mata tapi enggak digunakan untuk melek. Ada ayat yang kauniyah, ada ayat yang matluwah. Ayat yang kauniyah yang terbentang ini gunung segala macam dengan keistimewaannya. Nah, yang matluwah sementara kita bukan ilmuwan, ya matluwah ini kita berusaha untuk mengkaji, mendalami, penasaran. Apa isine supaya kita enggak masuk orang yang diadukan oleh Nabi. Nabi berkata, "Wahai Rabbku, sungguh umatku, sungguh kaumku telah menjadikan Quran sebagai barang yang ditinggalkan." Meskipun konteks ayat ini untuk orang kafir, jadi Nabi mengadukan orang-orang Quraisy yang menolak Quran yang padahal
Quran itu dengan bahasa mereka, seharusnya mereka tuh orang yang paling pertama menerima Quran, malah justru mereka menolak dan membelakangi Quran, sehingga Nabi SAW mengadukan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita Quraisy bukan ya. Tapi kalau kita melakukan hal yang serupa juga masuk sini ya. Jadi kata ulama usul fikih itu al-ibratu bi umumil lafzi. Jadi yang dianggap itu esensinya ya. Nah, kalau kita mengikuti kelakuan perbuatan seperti itu, meninggalkan Quran, menjadikan Quran sebagai barang yang ditinggalkan, tidak pernah menyentuhnya. Nah, itu juga kita masuk orang-orang yang diadukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepengen diadukan, enggak kepengen kan? Dan tadi itu cibiran-cibiran yang lain yang menjadikan kita tentunya malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nggak kepengen orang yang dicibir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh anak tawarkan program. Jadi selama Ramadan ambil tafsir yang paling sederhana berbahasa Indonesia yang recommended. Ambil, kita programkan pokoknya dalam satu pekan anak tahu mudeng maksudnya Fatihah. Misalnya itu. Harus ada program seperti itu ya. Kan setiap hari kita baca masa bambu kan itu enggak normal gitu. Enggak normal agama itu. Enggak penasaran sama sekali dengan apa yang dibaca setiap hari. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Ayat ini sebenarnya terkait dengan apa? Terkait dengan pentahapan pengharaman khamr. Sudah mansuh ya, sudah dihapus. Enggak boleh kita berdalil dengan ayat ini untuk minum khamr kan. Allah melarangnya saat kita salat. Kalau di luar salat enggak apa-apa. Enggak. Ini sudah dihapus. Jadi bacaannya ada, hukumnya enggak ada ya. Bacaannya ada, hukumnya sudah diangkat. Itu namanya mansuh gitu. Diangkat. Ini Allah menceritakan pentahapan pengharaman khamr. Jadi Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati salat sedang kamu dalam keadaan mendem. Kata para ulama ada yang mengistimbat dari ayat ini, larangan ini juga berlaku bagi orang-orang yang bagaimana? Yang ketika sholatnya nggak mudeng apa yang dia baca. Jadi kata ulama fikih ini, kata mereka yang sholat tapi nggak ngerti apa yang dia baca seperti orang mabok gitu. Bukan ana loh para ulama, bukan ana. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau tahu apa yang kamu bicarakan, sampai engkau ngerti apa yang kamu. Tapi kalau kita nggak mudeng apa yang kita baca, berarti kayak mabok. Orang mabok tahu yang dia baca, tahu yang dia ungkapkan, nggak tahu. Kalau orang itu tapi nggak sadar, karena memang akalnya tertutup. Makanya kepingin dikatakan mabok. Makanya kita buat program ya paling tidak Fatihah. Ramadan ini harus khatam makna Fatihah. Tujuan umumnya apa, dimensinya apa, kenapa disebut umul kitab, kenapa disebut Fatihatul kitab, harus dikorek ya, harus penasaran, jangan biasa-biasa aja. Kalau biasa-biasa aja berarti bukan ummatul Quran itu, karena nggak penasaran dengan Qurannya. Nah, mulai sekarang kita berjanji kepada diri kita sendiri, mari kita jadikan Ramadan sebagai momen kita mendekatkan diri, memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, program yang kedua, kata para ulama, karena yang ana hadapi teman-teman yang maaf mungkin nggak tahu bahasa Arab ya, ana sarankan untuk yang terjemahan, karena kalau yang bahasa Arab soalnya makin puyeng. Yang kedua, Al-Duha sampai An-Nas, buat program itu surah-surah pendek Al-Duha sampai An-Nas. Ini kelas awam nih ya, harus kelas awam tuh Al-Duha sampai An-Nas harus ngerti. Al-Duha itu tujuan umumnya adalah menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak kasih bocoran. Al-Duha secara umum itu apa tujuan umumnya surat ini? Menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghibur, tasliyah, menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebab nuzulnya itu ada seorang perempuan yang melehkin atau melehkin ya bahasa Pekalongan kan, Muhammad, setanmu telah meninggalkanmu.
Mana enggak datang wahyu kan? Aku sedih digituin karena lama enggak datang. Jibril lama enggak datang. Sampai itu membekas ke diri beliau, ke jiwa beliau. Jangan-jangan setan betulan. Jangan-jangan kan manusia biasa, masih itu awal-awal turun itu. Jangan-jangan benar apa kata dia, jangan-jangan setan betulan. Pokoknya sempat Nabi itu berbekas gara-gara omongan itu. Kok enggak teko-teko? Ya Muhammad araka qad tarakaka syaitanu kawan. Ya Muhammad, aku melihat setanmu telah meninggalkanmu. Waduh. Apa makjleb itu kan makjleb sekali itu. Sangat-sangat nandes gitu. Sedih gitu-gituin kan. Kemudian Allah SWT menurunkan surat Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala enggak meninggalkanmu dan juga tidak marah kepadamu. Menghibur enggak itu? Terus di ayat ini wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi Nabi itu dijanjikan yang enggak terbatas. Allah akan memberikan semua yang kamu inginkan sampai engkau puas. Seurung puas nanti dipuaskan. Fatarda. Terus dipertegas dengan surat Inna a'tayna kal. Ini juga asal usulnya Nabi dicemooh. Muhammad Abtar, Muhammad surah duwe bin. Muhammad gak duwe bin. Karena anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya meninggal. Sing tura, yang sisa perempuan semua. Sehingga di Arab itu kalau enggak punya bin, enggak punya anak laki-laki itu aib. Makanya di uruf jahiliyah kalau istri yang melahirkan perempuan mereka bersengut jengkel. Kalau lahir laki-laki wah senang banget. Bahkan ekstrimnya dibunuh itu. Anak bayi perempuannya dipendem di pasir. Diabadikan Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Mau'udah itu bayi perempuan yang dibunuh, yang dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa di mereka seperti itu kan? Tidak punya dosa apa? Di surat An-Nahl wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab sa'a ma yahkumun. Jadi Allah menceritakan perasaan orang jahiliyah saat ketika dikasih kabar gembira anaknya perempuan bersengut, jengkel. Masih ada sekarang, masih ada. Di Yaman itu kata Ustadz Mustafa Buton waktu ngobrol sama beliau itu, ana meriwayatkan dari beliau. Kalau yang lahir laki-laki langsung dibasokar semua. Sebagai ungkapan sukacita. Tapi kalau yang lahir perempuan enggak ada. Senapan pun enggak. Jadi sisanya masih ada ya, sisa. Kalau yang lain laki-laki basoka, senapan, ungkapan sukacita. Masih ada sisa-sisa masih ada itu. Itu yang Badui yang masih belum tercerahkan dengan agama. Yang sudah tercerahkan ya enggak lah. Ya enggak. Semuanya rezeki Allah Subhanahu wa taala dan semuanya itu invest dunia akhirat. Kalau kita bisa mendidiknya dengan baik, karena anak itu invest dunia akhirat dan anak itu kesempatan kedua kita. Kalau kita belum bisa bahasa Arab, anak kita harus bisa bahasa Arab ya. Kalau kita belum bisa hafal Quran, ya anak kita harus hafal Quran. Ya harus punya kayak gitu, jangan sampai bodoh atau auzubillah di bawah kita. Itu namanya enggak progres itu, enggak kepengin baik. Nah, tadi sampai mana? Yang mana tadi? Ad-Duha ya, sampai An-Nas. Ini awam ya, awam. Agak sing mondok punya program. Ini Ad-Duha sampai An-Nas enggak apa-apa. Berbulan-bulan enggak apa tuh, ulak-ulak supaya hafal ya. Di samping hafal ayatnya, hafal maknanya. Sebagaimana manhaj sahabat, manhajnya Ibnu Umar, manhajnya para sahabat salaf secara umum, mereka enggak nambah hafalan kecuali setelah mereka paham dan mengamalkannya. Itu manhaj ulama salaf. Enggak ngapalnya setiap 10 ayat. 10 ayat belum paham, belum bisa mengamalkan, enggak nambah. Ya,
anak kecil mau disepertikan ya monggo, nggak apa-apa. Tapi kan emang ininya masih kasih, mumpung masih kuat ya kasih. Nanti sembari dikasih pemahaman sedikit demi sedikit di pondok dan seterusnya. Itu idealnya. Ideal itu. Jadi untuk kalangan pondok programnya apa? Ausatul Mufassal. Ini programnya Fahmul Quran ya. Jadi dari An-Naba sampai Al-Lail. Ini anak pondok ini. Kelas awam Al-Duha sampai An-Nas ya. Kelas pondok mana? An-Naba sampai Al-Lail itu diputar-putar terus itu. Nah, supaya surat-surat pendek itu familiar dan familiar hafalan, familiar makna. Ini kelas pondok. Kelas ustadz. Nah, Tiwalul Mufassal dari Qaf sampai Al-Mursalat. Ini wiridane ustadz ini dari Qaf sampai Mursalat. Berarti otomatis Qaf Mursalat ya An-Naba sampai Al-Lail ya Duha sampai An-Nas ustadz otomatis. Nah, kelas syekh itu Rubu' Yasin. Rubu' Yasin. Rubu' Yasin itu dari surat Yasin sampai mana? Hujurat. Rubu' itu artinya seperempat. Yasin sampai An-Nas itu seperempat Quran. Makanya Rubu'ul Quran. Ini kelas syekh. Kalau meningkatkan ya tingkatkan lagi. Jadi yang penting ini anak ingin mengasih contoh-contoh penjadwalan. Kita ingin menjadwalkan belajar kita. Jadi yang maaf ya, yang diberi tugas, yang diminta untuk belajar mempelajari Al-Quran itu bukan anak pondok, bukan mahasiswa, bukan semua kita yang mengaku muslim ya. Ya. Semua kita yang mengaku muslim itu mukallaf, terbebani, tertuntut untuk memahami Quran. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan wajib. Beliau mengatakan belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karena apa? Pemahaman Al-Quran bergantung, berbanding lurus dengan bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, tentu nggak mungkin bisa memahami Quran. Makanya beliau mengatakan wajib mempelajari bahasa Arab. Ibnu Taimiyah bukan ana loh. Jadi sekali lagi di Ramadan ini kita berbanyak tilawah, kita jadikan Quran sebagai betul-betul slogan kita setiap saat ya. Slogan kita. Karena kalau kita hanya slogan yang lain tapi Quran terabaikan, itu sama juga bohong ya. Ada pertanyaan, Sufyan Ats-Tsauri ditanya, wahai Imam, menurut Anda mana yang paling afdal? Mana yang paling ahabbu ilaik? Wong jihad apa yang belajar Quran? Belum jawab, yang belajar Quran. Pasti Anda bertanya, masa jihad kalah sama belajar Quran Ustaz? Mungkin seperti itu kan, langsung otomatis kan. Karena kalau seseorang itu kan hadisnya man khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ta'allum itu bukan hanya ngaji, bukan hanya tilawah ya. Ta'allum itu mencakup ya tilawah, ya bahasanya, ya tafsirnya, ya maknanya, ya sebab nuzulnya, sampai kita mengetahui betul maksud Allah di sini itu apa. Ya, itu makna ta'allum, bukan hanya tajwid saja, bukan toh santasin, bukan begitu toh, tapi kapan kita pindah ke yang itu ya. Jangan sampai ada kejadian akhwat hafal Quran sering kena jin. Ya karena nggak menyatu dengan Quran, dia hanya flash disk aja. Akhwat Quran atau santri hafal Quran mulai pondok akhlaknya malah lebih buruk dari orang biasa. Karena hanya sekedar gugur kewajiban nge-save aja. Nggak menyatu gitu loh. Nggak menyatu. Maka usaha menanamkan Quran dari kecil itu pekerjaan berat. Kalau kognitif itu mudah. Berarti menanamkan supaya anak itu tersentuh, tersibghoh, tercelup. Itu harus dibiasakan menginstalnya dari kecil ya, dari SD. Makanya anak bikin kutab. Anak bikin kutab itu kurikulumnya Al-Quran full sama iman. Supaya apa? Anak itu terinstal dari kecil, menerjemahkan, mengetahui arti, kemudian mengkobalahkan bahasa Arabnya, melihat langsung prakteknya
Sehingga itu, kita usahakan untuk dengan kekurangan kita apa yang bisa kita lakukan. Ada lagi penghafal Quran murtad. Ketemu pirang perkara penghafal Quran murtad. Ya karena rapuh akidahnya. Dia nggak pernah menyentuh makna akidah di Quran. Sekali lagi nge-save tok, itu yang nggak kita inginkan itu. Itu yang nggak kita. Banyak ya, anak pernah menangani sendiri orang-orang seperti itu. Anak pernah menangani sendiri akhwat hafal Quran bagus, masya Allah fasih, tapi sering kena jin. Kan aneh kan? Ya karena jiwanya kosong. Kata Allah surat An-Nahl, setan itu nggak bisa menguasai orang-orang yang dekat dan tawakalnya sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mantep mancep ke Allah. Hatinya itu tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan dibimbing ayat itu ya. Innama sultanuhu 'alal ladzina. Jadi penguasaan jin itu terhadap orang-orang yang lalai dan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan tadi ke yang akhwat yang hafal Quran. Ketika dia nggak mudeng apa yang dia baca, nggak pernah berusaha mengerti apa yang dia hafal, hanya nge-save tok, maka berpotensi untuk kosong jiwanya. Atau ketika kena masalah gampang down. Karena jiwanya nggak kuat, nggak terlandasi dengan akidah Quran, nggak terlandasi itu karena nggak mempelajarinya. Sekali lagi maka dia berpotensi atau rentan kena semisal ini karena jiwanya kosong, nggak belajar tauhidnya, nggak belajar dan semua yang terkait dengan benteng diri itu. Maka anak dari mimbar yang mulia ini sekali lagi mengajak kepada diri anak pribadi dan jamaah sekalian, mari kita jadikan momen Ramadan sebagai momen yang spesial ya, momen spesial untuk kita. Karena sekali lagi Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Imam Malik ketika Ramadan datang berkata ma'assalamah yang lain, selamat tinggal yang lain. Innama hiya qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Beliau mencontoh gurunya Imam Zuhri ketika datang Ramadan. Imam Malik ketika datang Ramadan melayu dari majelis ilmu. Jadi biasanya beliau hadis kan, hadatsana ngajari hadis. Ramadan datang melayu, kalau diminta tahdits melayu beliau. Kata beliau innamal an qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Sekarang saatnya Quran dan ngasih makan orang yang membutuhkan. Karena ini bulannya. Beliau mencontoh gurunya Imam Zuhri rahimahullahu taala. Imam Zuhri itu kampionnya imam muhaddits. Gurunya para ulama semua ya. Itu kalau Ramadan datang sama selama tinggal yang lainnya. Sekarang saatnya Quran dan it'amut ta'am. Jadi terus kayak tahun hafalan. Jadi ulama salaf itu punya, sehingga antum kalau baca buku-buku ulumul Quran akan mendapati fulan Imam Syafi'i itu selama Ramadan bisa sampai 30 khataman lebih. Bahkan ada riwayat mengatakan sitina khatmah, 60 khataman Imam Syafi'i. Anak sangat percaya karena rawi-rawi itu nggak mungkin dobol, nggak mungkin. Itu rawi-rawi thiqat, ulama nggak mungkin bohong, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Di alam nyata sekarang ini yang bukan salaf itu juga masih ada semaan dari subuh sampai maghrib khatam. Ada sampai sekarang. Apalagi Imam Syafi'i yang Arab, yang imam dan sekarang yang apalagi sudah kayak sudah nempel, jadi itu enggak bukan yang mustahil. Mereka punya khutmah tilawah, khutmah faham, khutmah tadabbur, seperti itu. Jadi kita untuk level khutmah khataman huruf saja mungkin masih kewalahan ya. Apalagi kita khutmah faham. Khutmah faham itu baca tafsir. Jadi itu paling tidak tadi itu Al-Duha sampai Anas dulu. Ini momennya ya, momennya sekarang. Kita belajar mengikuti ulama salaf ya. Ulama salaf punya khutmah tadabbur, khutmatul faham. Khutmah faham, hafalan kataman pemahaman, kataman tadabbur. Di samping kataman-kataman yang lain yang tadi itu tilawah tadi. Jadi kalau kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, sekaranglah bulannya. Insyaallah contoh dari ulama salaf sudah cukup, sudah full ya, sudah full. Tinggal kita action saja ya. Kita mengklaim sebagai pengikut manhaj salaf, sudah tidak ada alasan lagi untuk kita tidak dekat dan berinteraksi, meningkatkan, memperbarui hubungan kita dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memudahkan kita semuanya untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran.
saya kira sampai di sini ya. Insya Allah selebihnya kalau memang ada yang mau dipertanyakan monggo supaya bisa langsung tepat sasaran aja. Insya Allah kajiannya sampai di sini aja. Barakallahu fikum. Monggo Pak. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Tadi disampaikan bahwa apabila kita itu tidak memahaminya semuanya itu nanti bisa dikatakan seperti contohnya tadi ya orang mabok kayak gitu. Nggak terkhusus sholat Pak, di sholat Pak, bukan di ketika baca Quran, nggak ketika sholat, nah, bukan ketika baca Quran. Terus bagi kita itu bagaimana Ustaz nasib gitu. Jadi, iya, ada yang lain? Tadi kan disampaikan kalau para sahabat itu ketika menghafal Al-Quran 10 ayat tapi mereka mengamalkan apa isinya. Kemudian terkait juga tadi ada akhwat yang malah dia belajar Al-Quran tapi Iya. artinya di mungkin ini ya yang mengelola lembaga pendidikan itu jadi koreksi karena kebanyakan santri itu malah ketika harus mengejar hafalan banyak yang stres. Nah karena faktor stres itu akhirnya dia malah gampang tidak terdidik. Artinya mungkin harus ada koreksi gitu di sana Ustaz, seperti itu. Ya sampai paham Pak. Dijawab dulu ya untuk pertanyaan jenengan Pak ya. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Nggak ada pemaksaan untuk supaya seperti Ibnu Taimiyah. Nggak ada. Nggak ada. Maksudnya gini Pak ya. Apa yang bisa kita lakukan. Sekarang alhamdulillah zamannya zaman digital. Semua bisa kita akses. Kalau kita misalnya punya target ngerti makna Fatihah, makna at-tahiyatulillah, makna apa yang kita baca di sholat, itu kita bisa akses langsung dengan smartphone kita, bisa. Jadi kita nggak punya hujah di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak bisa dengan kitab-kitab aslinya, ya nggak apa-apa. Dengan terjemahannya lewat para ustadz, lewat terjemahan. Yang penting apa-apa yang bisa menolong kita memahami apa yang kita baca. Sekali lagi, zaman sekarang kita sudah nggak punya hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu sebelum ada digital mungkin aduh Ustaz gurunya aduh terpencil dan seterusnya, atau bukunya larang misalnya. Sekarang nggak ada alasannya. Semua sudah gampang diakses, semua kita bisa, semua kita megang handphone untuk mengakses, buka apa yang kiranya kita belum paham. Gitu Pak ya, insya Allah sudah terjawab. Nah, kalau yang pertanyaan tuh, ya memang di antara tip menghafal Quran atau metodologi menghafal Quran itu tentunya tidak membebani santri di luar kesanggupan secara umum. Jadi tugas harian itu memang disesuaikan dengan kemampuan. Tugas ziyadah itu harus disesuaikan dengan kemampuan, bukan di luar batas kemampuan santri. Kalau murojaah silakan mau diperketat, karena murojaah itu kan energinya nggak terlalu. Itu yang harusnya diperketat tuh kalau manhaj anak itu murojaah. Kalau ngapal tuh ya semampunya, mau 3 ayat, nambah ziyadah mau 3 ayat, mau 4 ayat, monggo terserah. Tapi kalau murojaah itu yang harus diperketat, karena inti menghafal di pengulangan. Kalau seorang yang menghafal Quran nggak mau mengulang, sama juga bohong. Nabi mengatakan ta'ahadu bil Quran, suruh terus-terusan murojaah. Itu Nabi, apalagi kita. Kan Nabi merintah ya, beliau cuma melakukan, nggak mungkin belum merintah beliau nggak mungkin. Jadi Nabi itu mencontohkan yang pertama kali. Dan wiridan Nabi itu di sholat malam, karena sholat malam itu Quran yang dibaca di sholat malam itu lebih dahsyat, lebih kata Allah inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Jadi lebih menolong hati untuk fokus dan tadabbur, karena kita lagi luang, nggak lagi sibuk. Jadi hati itu lebih bisa difokuskan, dikonsentrasikan saat malam. Sehingga Nabi itu kalau malam itu bacanya panjang sekali sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita nggak perlu bengkak lah, nanti istri kita pangling lah. Kita nggak perlu bengkak. Jadi kalau mau buat bahasa tahfidz, aturan yang ketat itu di murojaah sebenarnya.
Ziyadah itu nggak usah. Ya, ruh ngapal itu di pengulangan. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, ana tutup dengan ungkapannya seorang Arab Badui yang ketika Arab Badui ini lewat di sebuah khaymah, sebuah kemah. Di situ ada rombongan orang yang lagi makan. Lalu ditawari, kan lewat, Rene, makan yuk. Terus dia kata, ana shaim, ana puasa. Kata orang-orang ini, Masya Allah, panas gini poso. Terus beliau menjawab, laqad kana fid dunya wala akunu fiha wa satakunu wala akunu fiha fala uhibbu an ughbana ayyami. Yang kurang lebih artinya, saat dunia ada, waktu itu ana belum ada. Kemudian dunia ini akan terus ada, sedangkan aku akan tidak ada. Maka aku tidak kepingin rugi di hari-hariku ini, maksudnya. Fala uhibbu an ughban. Aku tidak kepingin tertipu dengan panjangnya hari-hari, kemudian aku tidak mengisinya dengan amal soleh. Kurang lebih seperti itu. Dunia itu ada, dunia telah ada, saat itu aku belum ada, dan dunia itu akan terus ada, sementara aku bakal nggak ada. Maka aku tidak ingin tertipu dengan hari-hariku dengan tidak mengisinya dengan amal soleh. Nah, korelasinya adalah Ramadan ini. Barangkali ini Ramadan terakhir kita, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Maka mari kita isi Ramadan dengan sebaik-baiknya, supaya kita katakan Ramadan seluruhnya rahmah, seluruhnya berkah, seluruhnya keutamaan, supaya kita bisa diampuni dosa-dosanya, insyaallah. Diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kita bisa masuk surga bersama-sama, insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.